Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian hari ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini bertemu kembali ya dengan pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 4, subtema 2. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Nah, simak dengan baik materi hari ini ya anak-anak. Nah, kita masuk ke pembelajaran keempat. Nah, pembelajaran keempat ini ada teks nih. Sekolah yang sehat. Nah, setiap anak itu wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah ya. Nah, kalian bisa baca nih sendiri ya di buku tematiknya teks sekolah yang sehat. Kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, di sini kita akan mencari kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Kalimat yang menunjukkan masalah pada teks sekolah yang sehat adalah tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Ini adalah kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, selanjutnya kalimat yang termasuk saran yang mana ya? Nah, kalimat yang termasuk saran ialah yang pertama, sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Kedua, tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Yang ketiga, tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Yang keempat, sekolah sebaiknya memiliki halaman bermain. Dan yang kelima, toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Ini adalah kalimat yang termasuk saran pada teks sekolah yang sehat. Nah, nanti anak-anak bisa kalian garis bawahi ya setelah mendengar penjelasan ibu guru ini. Kalian boleh garis bawahi buku tematik kalian ya pada teks sekolah yang sehat. Nah, selanjutnya ini kegiatan-kegiatan hidup sehat yang dapat mengisi waktu luang di sekolah nih. Lihat, ada beberapa gambar ya. Aku belajar hidup sehat. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini kegiatan hidup sehat yang dapat mengisi waktu luang di sekolah. Seperti contohnya ada bermain ya, berolahraga, bermain ya. Selanjutnya di sini mencuci tangan, tidak merokok. Itu kegiatan hidup sehat yang dapat kalian lakukan untuk mengisi waktu luang sekolah ya. Banyak bermain, berolahraga, dan yang lainnya. Pembelajaran kelima. Nah, di sini ada teks lagi pada pembelajaran kelima. Nah, aku ingin senang di sekolah. Nah, setiap warga sekolah itu wajib ya membuat sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Nah, kepala sekolah memberi saran nih kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Nah, di sini ada kalimat saran. Yang tadi kepala sekolah memberi saran ya kepada Udin dan teman-temannya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja, saling berbagi dan menghormati, saling membantu dan bekerja sama, hormat kepada guru dan sayangi teman. Yang terakhir, mentaati aturan sekolah atau mentaati tata tertib sekolah ya. Nah, ini adalah termasuk kalimat saran pada teks aku ingin senang di sekolah. Selanjutnya, nah, kita masuk ke pembelajaran kelima nih. Bilangan sebagai pengurangan dua bilangan cacat. Nah, kemarin kan kita sudah belajar penjumlahan ya. Nah, sekarang kita belajar pengurangan kembali. Nah, belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-teman ya selalu disambut guru
Saat tiba di sekolah, penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel berbunyi. Nah, banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Banyaknya siswa yang disambut itu setiap harinya berbeda ya. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyaknya yang tidak disambut. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini kan udah ketahuan ya. Ibu guru pakai center dulu ya, laser. Nah, lihat di sini banyaknya siswa yang disambut itu sudah ketahuan ya, jumlahnya ya 500. Nah, kita menentukan nih banyak siswa di sekolah sama banyaknya siswa yang tidak disambut. Misalkan ibu guru tulis banyaknya siswa yang di sekolah itu 750. Nah, ini misalkan ibu guru taruh di sini banyaknya siswa di sekolah itu ada 750. Nah, yang disambut itu 500. Berapa sih siswa yang tidak disambut? Berarti kan gampang ya, kemarin kita sudah belajar. Berarti tinggal kita kurang saja 750, kita kurang 500 ya. Nah, 750 dikurang 500 sama dengan 250. Nah, ada contoh soal yang lain nih, sama saja nih. Misalkan ibu guru tentukan yang nomor 1 ya. Banyaknya siswa di sekolah di sini, tapi banyak yang disambut itu berbeda ya jumlahnya ya. Di sini ada ibu guru kasih contoh dari soal yang ada di buku tematik ya. Nah, di sini banyak yang siswa disambut itu 650. Nah, ibu guru menentukan banyak siswa yang di sekolah itu 1000. Nah, berarti banyak siswa yang tidak disambut itu berapa? Tadi caranya tinggal kita kurang saja. 1000 dikurang 650 sama dengan 350. Nah, yang nomor 2 juga ibu guru coba taruh 900. Nih, banyak siswa di sekolah 900. Banyak siswa yang disambut 680. Berarti tinggal kita kurang saja. 900 kita kurang 680 sama dengan 220. Begitupun yang nomor 3, ibu guru tentukan 850. Nah, banyaknya siswa yang disambut itu 700. Berarti berapa ya siswa yang tidak disambut? Nah, sama pengerjaannya ya, tinggal dikurang saja. Ingat, yang depan sini nih 850, kita kurang 700, berarti tinggal 150. Nah, caranya seperti ini ya anak-anak ya, menentukan bilangan sebagai pengurangan dua bilangan cacah. Nah, nih ya. Di sini ya, jadi ini menentukan dua bilangan yang hasil bilangannya itu sudah diketahui ya, jumlah pengurangan bilangannya itu sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya, tata cara berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita kalau berkomunikasi pun ada tata caranya ya, ada etikanya lah. Etika berbicara dengan orang lain, tata cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, guru sedang berbicara nih di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Nah, Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Nah, setiap orang itu wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, jadi kita tuh jika teman kita sedang berbicara kepada kita, berarti kan kita harus melihat teman kita berbicara kepada kita. Tidak boleh kalian misalkan berbicara dengan teman kalian, tapi muka kalian ke tempat lain, temannya tidak dilihat. Nah, itu tidak boleh. Makanya di sini ada tata cara berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana sih berkomunikasi yang baik dengan orang lain? Nah, dilihat. Nah, yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita nih. Jadi, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan saat orang lain berbicara kepada kita nih ya. Mendengarkan yang pembicara dengan perhatian. Jadi pertama itu mendengarkan pembicaraan dengan perhatian. Yang kedua, menatap orang yang berbicara. Yang ketiga, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Yang keempat, kita menjawab ketika diberi pertanyaan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan saat orang lain tuh berbicara kepada kita. Jadi kalau misalkan teman kalian berbicara kepada kalian, jangan kalian potong, jangan kalian sela, tidak boleh. Kalian dengarkan dulu. Nah, jika teman kalian bertanya, baru kita jawab. Nah, ini adalah tata cara berkomunikasi dengan orang lain ya. Selanjutnya,
yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, tadi kan yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita. Nah, sekarang saat kita berbicara kepada orang lain. Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang pertama itu kita harus menatap lawan bicara kita. Yang kedua, suara harus terdengar jelas. Jangan cuma bisik-bisik kan kadang teman juga nggak bisa ngedengar ya. Lawan bicara kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Nanti lawan bicara kita tidak bisa menanggapi apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara kita ya. Dan keempat, tidak terlalu cepat saat berbicara. Nah, ini kita jangan cepat-cepat ya berbicara ya. Jadi, hal-hal yang harus kita lakukan saat berbicara dengan orang lain ya seperti ini. Menatap lawan bicara, suara harus terdengar jelas, pembicaraan itu mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Jangan membicarakan hal yang tidak dimengerti oleh lawan bicara kita ya. Nah, selanjutnya tidak terlalu cepat saat berbicara. Nah, ini adalah hal-hal ya tadi nih Bu Guru jelaskan ya tata cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini ada tata cara atau hal yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita dan selanjutnya kita berbicara kepada orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, pembelajaran kita Ibu Guru akhirnya sampai sini nih anak ya. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan kepada kalian bisa kalian pahami ya anak-anak ya, bisa kalian simak dengan baik, bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, pembelajaran kita hari ini Ibu Guru akhiri ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ditunggu ya. Latihan nanti Ibu Guru berikan latihan melalui Google Formulir. Nah, next nanti kita akan masuk ke tema 4 subtema 3. Wassalamualaikum anak soleh dan soleha.